Rusaknya agama kan karena orang cinta agama tapi nggak ngerti agama atau ceroboh pakai agama. Demo kok jihad? Dari mana judulnya demo jihad? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abi Abdurrahman, hadis ini dari bapaknya Abdurrahman, Abdullah yakni Abdullah ibni Umar, anak laki-lakinya Umar ibni Al-Khattabi, anak laki-lakinya Al-Khattab. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu dari Abu Abdurrahman. Qala, berkata siapa Abu Abdurrahman, sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah akan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, bunia, dibangun apa al-islamu Islam, ala khamsin, atas 5, syahadati an la ilaha illallah, yang pertama atas syahadat, kesaksian alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa iqamis sholati, dan atas mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, dan atas mendatangkan zakat, wa hajjil baiti, dan atas mengunjungi Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan atas puasa bulan Ramadan. Rawa, telah meriwayatkan hu, akan ini hadis siapa, Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunia, usisa, dibangun. Ini artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang menggambarkan, atau gampangnya sedang mentasbihkan, mentamsilkan agama Islam itu dengan sebuah bangunan. Apa maksudnya? Kalau kita membangun rumah, itu tentu ada tujuannya. Tujuannya supaya kalau hujan kita tidak kehujanan, kalau panas kita tidak kepanasan, kalau ada angin bertiup kita tidak kedinginan, dan kalau ada binatang buas dia tidak menerkam kita. Ada orang yang mau jahat, mau mencuri, terlindung harta kita, dan ada apa saja tidak masuk ke tempat kita berada sehingga kita tidak terganggu.
itu bangunan. Nanti bahasanya beda-beda. Kalau rumah itu dalam bahasa Arab minimal 3. Baitun, maskanun, manzilun, darun. 4 lah. Disebut dengan baitun, bataya bitu, yang artinya nginep, menginap, bermalam. Karena rumah itu memang tempat kita bermalam. Kalau tidak di rumah sendiri namanya ngendong. Ibadah ketika kita haji ada namanya mabit di Muzdalifah. Karena malam itu mabit. Ada juga mabit di Mina. Karena malam hari kudu ada di sana. Nah, sekarang di Indonesia suka ada kegiatan yang aneh-aneh. Acara apa nih di puncak? Mabit. Iseng-iseng aja orang. Rusaknya agama kan karena orang cinta agama tapi nggak ngerti agama atau ceroboh pakai agama. Lah nginep di puncak namanya mabit. Nanti pulang haji kamu mabit nggak? Mabit. Mabitnya di mana? Puncak. Itu kan kacau. Nanti orang belanja di pasar jadi tawaf karena muter-muter di Tanah Abang. Gitu? Mobil di mana parkir itu lagi wukuf tuh. Tempat parkir wukuf. Dosa agak loh. Ya tapi bahagianya begitu mau diapain lah. Mabit, ya, nanti disingkat katanya malam bina iman dan takwa. Itu cangkemmu pintar dia ngomong itu muter-muter. Nanti ada lagi jihad, demo kok jihad. Dari mana judulnya demo jihad? Ada. Kemarin ada yang ngirim di WA saya YouTube yang isinya mencaci maki. Ini kebetulan yang ngomong ini termasuk polisi gedean lah. Saya bilang, saya nasihati saja. Jangan menghina, nanti hidupmu merana. Jangan suka mencela, nanti kamu tidak punya pembelaan. Saya langsung nembak dia. Dia tembak bawah ke saya. Sebaik-baik jihad adalah bicara benar di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini mulai jauh nih. Berbeda antara bicara hak di depannya dengan bicara di belakangnya. Kalau bicara di belakangnya itu namanya apa? Riba. Kalaupun itu benar, kalau itu bohong namanya buhtan. Dan kalau disebarkan itu namanya sudah nabah. Kalau nabah itu bohong, itu pembawa beritanya itu fasik. Fasik itu temannya kafir dan zalim, baru dia diam. Jadi beda antara menasehati penguasa dan beda dengan apa ngomongin ribahnya. Buhtan itu bagian kelakuan orang fasik. Nah ini kok aja cuma amanah sendiri. Jadi rumah Islam ini rumah. Seakan-akan Rasul mengatakan, tadi sampai mabit ya, baik tempat nginep, manzil tempat turun, kemudian dar tempat ya duru berputar di situ, kemudian maskan tempat sukun tenang, tempat reb, maskan tempat tinggal tempat tenang. Sallallahu Nabi Muhammad. Seakan-akan Rasul menggambarkan bahwa kalau hidupmu ingin tenang, jiwa ragamu ingin ayem, satu, jadi orang Islam. Itu kuncinya. Tapi orang Islam yang mana kok kebanyakan orang Islam tuh nggak pernah tenang, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah. Orang Islam yang memahami pesan-pesan Islam. Rumah Islam ini menjamin orang yang tinggal di dalamnya bahagia, terjaga jiwa raganya. Pak, saya mencoba memahami dewek lah. Islam dibangun atas dasar 5, pengertiannya bisa 2 atau 3. Satu pengertiannya,
bahwa Islam itu numpang di atas 5 ini. Bunya ala, ya, dibangun di atas. Berarti yang 5 ini bukan Islam, nah itu ngaco itu. Yang kedua, bunya Islam ala khamsin, pengertiannya adalah Islam itu dibentuk materialnya 5. Dan yang ketiga, Islam itu komponennya 5. Saya ngambil yang 3 ini, yang terakhir ini. Kalau dia sebuah bangunan, maka biasanya ada yang menjadi pondasinya. Nah, pondasi itu tempat berdiri yang lainnya. Apa? Syahadat. Makanya syahadat walaupun dia ada di rukun iman, karena dia tempat numpang yang lainnya, maka dia masuk rukun Islam juga. Iman pada Allah, iman pada Rasulnya ada di syahadatnya, jadi syahadatain. Walaupun dia syarat Islam, dia ada di sini. Syahadat itu pondasinya. Kemudian apa? Kalau bikin rumah apa lagi? Ada dinding. Dinding berpegang di tiang. Tiangnya apa? Sholat. Sholat 5 waktu itu tiangnya. Nah, biasanya dulu kalau standar bangunan itu kan cuma apa? Ada 4 tiang, tengahnya ada, namanya apa? Namanya apa? Soko guru. Nah, soko guru di mana tempatnya? Tengah apa pinggir? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah itu jaga 5, jaga sholat dan khususnya sholat yang tengah. Ini sudah gambarkan dari Quran. Jadi bangunan itu 4 sudutnya, tengahnya ada soko guru. Makanya sholat 5 waktu itu ada yang soko gurunya. Apa sholat wusta? Nanti ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Jadi gambarannya itu subuh, zuhur itu tiang depan, maghrib, isya tiang belakang, tengahnya kiblatnya apa namanya? Soko gurunya itu sholat asar. Wassalatil wusta. Hebat Islam ya. Wis ngatet. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sudah ada pondasinya, ada soko plus dindingnya. Dindingnya apa? Dindingnya itu yang menahan apa? Angin, tiupan segala macam. Itu saya gambarkan. Yang menahan itu adalah puasa. Karena puasa itu menahan. Dan kita sikat saja, gentengnya, atapnya itu haji. Sebab dia kelihatan dari jauh. Rumahnya kayak apa tuh yang gentengnya hijau? Dari kejauhan tuh, yang paling tinggi. Dan di dalam ibadah itu yang kesebut cuma haji. Al-Mukarram, sholat awal nggak ada. Al-Mukarram, haji, apa namanya, zakat agung, nggak ada. Yang ada haji yang kelihatan di atasnya. Menarik ya kalau kita baca ini. Perhatikan kalimatnya. Kita saja yang kadang-kadang terjemah langsung 2 kalimat syahadat, tapi Nabi mengatakan pengakuan persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Syahadat ya la ilaha illallah, bukan kalimat syahadat. Pengakuan berarti pertama orang Islam itu harus punya pengakuan, punya keyakinan. Dan kedua, sholat digunakan apa? Wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Sudah beda. Syahadat itu mengakui, sholat mendirikan. Kenapa mendirikan? Namanya juga tiang kan perlu berdiri. Kalau geletak namanya bau. Iqam mendirikan. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, mengantarkan. Kalau atak datang, itak mendatangkan. Berarti orang yang zakat sebaiknya mengantarkan. Tidak pengumuman supaya orang datang rebutan di rumah dia. Mendatangkan.
mengirimkanlah, kira-kira begitu ya, kirimkan, karena zakat itu bukan milik kamu, itu orang lain, kirimkan ke dia. Siapa yang dikirim? Yang berhak, sudah ada alamatnya, fakir, miskin, amilin, mu'alafah, qulubun, terusnya. Hartamu yang wajib dizakati, harta zakat bukan milikmu, titipan Allah pada kamu, kirimkan ke mereka. Bukan diumumkan mereka suruh mengambil, memang punya siapa. Kemudian wahajul bait, haji itu mengunjungi, ziarah, mengunjungi rumah Allah. Ini bahasanya indah banget ya, hajjul bait, mengunjungi rumah, berkunjung ke rumah Allah. Kemudian wahajul bait wa shaum Ramadan, menahan diri di bulan Ramadan. Imsak. Perhatikan kalimat-kalimat ini supaya kita menjadi orang Islam baik. Pertama, ngaku, kesaksian. Yang kedua, pendirian, mendirikan sholat. Yang ketiga, berkunjung. Yang keempat, menahan diri. Yang kelima apa? Yang kelima itu ya. Yang keempat, mengunjungi rumah. Yang kelima, menahan diri. Jadi saya ulangi, yang pertama menyaksikan, persaksian. Yang kedua, mendirikan, membangun. Yang ketiga, mengirimkan, mendatangkan zakat, pengiriman. Yang kelima, kunjungan. Yang keenam, menahan diri. Ini 5 kelakuan kita itu aja sudah cukup orang. Dalam hidup ini orang akan bermanfaat dan akan menutup madarat kalau sudah punya 5. Nah masalahnya sekarang tradisi kita, tradisi punya komitmen, tradisi mau membangun, tradisi menjaga diri, tradisi silaturahmi dan berkunjung itu sudah mulai melemah. Hamba yang memuliakan, karena rukun Islam ini bunia, bangunan dia yang kokoh, maka orang yang sudah bisa membangun kelima-limanya berarti rumahnya sudah rumah ideal, rumah idaman. Nah kalau orang yang baru punya 1 syahadat toh, dan dia baru bangun pondasi, bisa nginep di situ enggak? Bisa tidur di atasnya, cuma dia kehujanan. Syahadat sudah, sholat sudah juga, sudah bisa tidur, bisa, tapi kan belum ada atapnya. Bisa gelantungan di situ, ngikat kambing bisa. Sudah nanti kita zakat juga, sudah haji juga, sempurna kita. Nah mungkin di antara kita sudah banyak yang haji tapi justru ketinggalan nilai puasa dan zakatnya. Sudah punya atap tapi nggak ada dindingnya, jebol terus, masuk angin kerokan terus. Kita ini muslim kerokan namanya, muslim yang gampang masuk angin. Hajinya kesebut mulu, kadang-kadang nggak disebut juga kesel. Ji, panggil, gimana Wang? Gua haji lu, Wang lu ah. Tahu nggak? 30 juta gua nunggu. Masuk angin. Nah Allah sengaja tahapan ini disampaikan ke kita. Kalau urutan yang umum kan haji terakhir ya, haji terakhir. Di sini kok hajinya dibelakangkan, biasa saja dalam hadis itu. Kadang-kadang tergantung dari siapa yang mendengarkannya. Karena apa? Kalau Umar bin Khattab suruh hajinya terakhir, ya gampang buat imam di situ kok. Tiap hari orang bisa naik haji kasarnya gitu, tiap tahun bisa naik haji, maka dibelakangkan. Puasanya lebih benar kalau bagi kita puasa dulu, sebab ongkos hajinya lebih mahal. Bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan 5 ini? Dibedakan oleh para ulama. Kalau orang yang belum syahadat berarti belum Islam, atau yang batal syahadatnya, batal Islamnya. Gimana orang sholat? Umumnya para ulama mengatakan bahwa meninggalkan rukun Islam yang di bawah syahadat atau kewajiban-kewajiban agama
tidak membuat dia menjadi kafir, hanya menjadi fasik sebagiannya. Orang yang tidak sholat itu tidak kafir asal dia masih meyakini sholat itu wajib. Tapi kalau tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, atau dia mengenteng-entengkannya, sholat itu kan nggak wajib, maka dia sudah menjadi kafir. Kalau dia belum mengingkarinya, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik saja. Demikian juga ke bawahnya yang lain. Tetapi kalimat-kalimat Al-Quran dan hadis menakutkan kita. Misalnya orang yang tidak naik haji, kan ayatnya waman kafaro wallahi anas'idul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang punya kemampuan dia wajib naik haji ke Baitullah. Ditutup waman kafaro, siapa saja yang kafir. Maksudnya apa? Sudah mampu tapi ya berangkat haji, itu kafir itu teksnya. Maka banyak ulama yang ekstrim menyikapi ini, sampai-sampai Imam Taus mengatakan, jika aku bertemu orang kaya tetanggaku mati tapi dia belum naik haji, aku nggak ikut nyolati. Dan matinya kafir kok. Dalam satu hadis, man markaza dan markatan kembali kepada Allah orang yang fala alaihi yamuta illa yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang punya bekal dan cukup dan ada kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah tapi dia tidak haji, maka dia matinya Yahudi atau Nasrani. Masuk Yahudi dia sholati, tetangga kaya nggak naik haji mati, nggak usah sholati, Yahudi dia tuh, Nasrani dia tuh. Itu kalau mau yang keras. Tapi pada suka nggak ngambil yang kayak gitulah, kan? Nggak ngambil yang kayak gitu. Kita ngambil orang nggak naik haji, ya nggak apa-apa, urusan dia sama Allah. Kan bukan akikah haji. Sholatin aja dengan harapan, kalaupun ternyata di hadapan Allah dia mati, niat aja sholat Gaib. Sudah, kita kan banyak yang mati hari itu. Siapa tahu anak cucunya masuk Islam gitu aja. Tapi yang kerasnya, enak aja kalau nggak sholat, nggak haji sholatin, ntar makin anaknya makin begitu juga. Terus kan anaknya bilang, bapak gua kalau nggak sholat sholatin juga, kalau nggak haji sholatin juga. Ngapain gua haji juga? Ntar mati sholatin juga. Gua mati mau buang-buang aja kalau bau bangkai gua. Nah, itu soal dakwah ya, sudah soal dakwah. Udah itu aja, usah banyak-banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang kemarin berkenan menemani saya unduh mantu ke Jogja. Allah juga berkenan mendoakan acaranya semua. Untuk rencana haul di Ciamis, mungkin karena kebanyakan acara tahun ini nampaknya tidak adakan ya, ditiadakan. Apakah nanti kita mau bikin acara ziarah atau apa? Kelihatannya sudah cukup lama kita belum ziarah ya. Kalau disepakati nanti November ada ziarah Wali Songo lagi, ayo, saya setuju aja. Tapi untuk di Ciamis mungkin sementara ini diadakan karena kita sudah banyak acara keluarga kemarin dan cukup menyita waktu lah. Ya. Menyita waktu dan menyita waktu gitu. Kalau ziarah kan cuma menyita bangku kan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan berkah doa Bapak Ibu semua, anak-anak kami menjadi rumah tangga yang asmara, berbagi sakinah mawaddah rahmah. Ada pengumuman yang lain? Terima kasih barusan dari Klaten ya, didukung sama dari Bogor dan Pati. Ya, mangga nanti disampaikan saja. Oh iya, saya lupa mengumumkan, alhamdulillah di Madasuka kita sudah membuat perguruan silat namanya Kalimaya. Kalimaya itu saya bikin singkatan Kalimatullahiyal Ulia, firman Allah yang tinggi. Itu singkatannya Kalimaya dan filosofisnya adalah batu black oval Kalimaya, hitam tapi dalamnya banyak cahaya. Nah apa-apa, lihat dari warna hitam begitu dekat banyak cahaya di dalamnya, banyak warna. Kita memang tempat banyak warna. Hati-hati jangan sampai menjatuhkan batu black oval, jatuh langsung pecah, gampang tersinggung. Tidak, insya Allah kita sabar dan kita siap menahan panas. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.